Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan rasa geram, dengan rasa senang, dengan rasa campur aduk. Segeram kita menyaksikan Barcelona kalah 3-1 dari Dortmund. Sesenang kita Barcelona lolos ke semifinal Liga Champions ya. Dan gua mau bilang bahwa masih banyak PR dan masih banyak kualifikasi untuk Barcelona berada di Liga Champions. Nah, itu udah tajam banget ya. Jadi, kalau gue bilang kemarin apakah Flick akan rotasi atau no mercy? Jawabannya adalah rotasi. Tapi nggak no mercy, nggak ngasih ampun. Gimana sih maksudnya? Bukan tanpa ampun, dikasih ampun, malah dikasih menang ya. Jadi gue bakal bahas ini bener-bener habis match ya. Walaupun gue belum nulis materinya, tapi feel rasanya ini masih nempel. Gue yakin lu juga pasti gregetan ya. Gue akan bahas tentunya match Barcelona Dortmund, dan gue akan bahas pemain-pemain yang underperform. Setelah itu gue akan bahas Barcelona ini bakal seperti apa nih ya, next matchnya akan seperti apa. Mengingat 2 match terakhir Barcelona tidak bisa mencetak gol melalui pemain Barcelona ya, yang ada own goal dari lawan. Ini satu PR yang cukup berat di momen-momen yang krusial menurut gue. Oke, itu akan gue bahas. Titipan-titipan dari followers atau teman-teman gue juga banyak dari X yang minta dibahas. Apa sih maksud rotasi Hansi Flick? Kenapa sih Barcelona kayak gini gitu? Itu akan gue bahas juga, oke? Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, ini sorry gue nggak ada mic, ternyata lowbat mic gue. Ya, absen dulu teman-teman dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia yang lagi kerja. Semoga semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit dengan penyakitnya semakin sukses. Buat kalian yang punya utang atau yang temannya punya utang, segera dibayar sama temannya. Amin ya robbal alamin. Absen. Terima kasih, selalu stay nonton Pakar Bola. Dan gue mau ngasih tahu juga, menurut data secara ball position, ternyata masih banyak juga orang yang nonton video ini tapi belum subscribe. Boleh silahkan di subscribe kalau kalian suka, kalau ngerasa ini nyaman buat kalian ya. Gue gak tahu episode ini bakal nyaman apa enggak ya, terutama buat fans Barca nih. Gue mau keras deh sekalian deh. Dan boleh di subscribe dulu biar tahu kalian kalau ada info-info atau uploadan terbaru, notifikasi kalian akan nyala nanti. Nah, itu aja teman-teman. Langsung kita bahas Barcelona lawan Dortmund. Kalah 3-1 ya di kandang Dortmund, tapi tetap lolos karena unggul jumlah agregat. Perbedaan di permulaan yaitu rotasi yang dimainkan oleh Hansi Flick. Formasi sama 4-2-3-1, tapi sedikit perbedaan terlihat dari berbagai lini. Ya, dari back Araujo Cubarsí yang menjadi back tengah. Ya, biasanya gue pikir ini gue bakal main gitu, cuma ya mungkin kecapean kali. Nah, di penjaga gawang masih ada Szczęsny yang belum tergantikan ya. Dia dari 10 bahkan lebih shoot on target, semua berhasil di save ya, sisanya 3 gol itu. Dan kanan Konde, kiri Gerard Martin yang harus main terpaksa menggantikan si Balde. Double pivot ini yang agak unik, cenderung aneh, cenderung banyak timbul pertanyaan di kepala kita, yaitu Frenkie de Jong dan Gavi. Ya, di lini depan tidak ada perubahan. Walaupun Olmo masuk babak kedua, tapi Fermin bermain di situ. Sebelah kanan ada Yamal, kiri ada Rapinya, di depan ada Robert Lewandowski. Ini kena nih semua nih pemain-pemain ya. Gavi kena, Araujo kena, Yamal kena. Makanya pasang kuping terang-terang aja ya teman-teman ya. Nah, gue nggak tahu Barcelona ngapain di lapangan. Nggak tahu gue, asli. Ya, dia jersey away tapi celana putih. Gue ngelihat kayak Barcelona di lapangan itu seakan-akan kayak pengen cuman kotor-kotorin celana. Itu pun juga nggak kotor. Digempur 2 babak. Ya.
Bahkan gue ngeliat Barcelona kayaknya ini lagi rogo sukmo nih ya. Rogonya di lapangan, sukmonya lagi nonton, penasaran gimana drawing Liga 4. Gue ngeliat Barcelona bahkan dalam keadaan yang jelek. Ini jelek banget Barcelonanya ya. Gue udah turun-turunin ekspektasi, walaupun gue udah bilang nih ya, sejelek-jeleknya Barcelona kebobolannya 3, bener kan? Tapi ya gak kayak gitu juga. Oke, pertanyaan awal dari dari teman gue di X, yaitu, lu tahu gak bang, apa yang ada di pikiran Hansi Flick mainin Gavi di menit awal menggantikan Pedri? Ya, apa maksud dan tujuan Hansi Flick mainin Gavi sebagai starting line up menggantikan Pedri? Gua pikir nggak ada jawaban apapun selain kalau emang Hansi Flick pengen Barcelona kalah. Ya, dengan cara Gavi main kayak gitu, apa alasannya? Secara apapun Gavi belum buat di Barcelona menurut gue. Nah, nanti deh pemain deh. Itu gue buka dengan pertanyaan teman gue di X. Jadi gempur babak pertama 1-0, babak kedua nambah, ngejar 2-1, setelah itu 3-1 dan selesai pertandingan. Kepikiran pasti pada pemain. Lu juga pasti yang lagi nonton nih kepikiran, kok segitu sih Barcelona, kok begitu gitu. Yang gue takutkan adalah dia pada underperform di momen-momen krusial. Yang pertama kan memang rekor unbeaten-nya udah patah nih, nggak apa-apa gitu. Cuma ntar pada jelek di momen yang harusnya nggak seperti itu, itu bahaya tuh menurut gue. Ini udah mentalitas nih, kelihatan aslinya nih. Alasan kecapean, iya capean. Buang-buang peluang, banget. Kenapa yang buang peluang bukan orang yang ahli gitu? Kenapa yang akhirnya dapat peluang kayak bukan orang yang ahli? Kayak kenapa nggak Lewa yang dapat peluang gitu? Dia udah nyari sono sini, bantu ngepres, lari ke dalam loh, Lewa loh, lari muter-muter. Kagak ada yang suplai. Ini udah masuk ke game aja lah ya, digempur habis-habisan. Dari lini belakang deh, gue ngerasa emang Araujo kalau udah bermain di level yang tertinggi, yang terpaksa selain fisik, otot, endurance, muscle yang digunakan, tapi otak juga harus smart. Belum kena Araujo di situ. Gue nggak bilang Araujo pemain jelek ya, tapi kalau Araujo ketemu pemain benturan fisik, kalau Araujo bermain adu strength, menang Araujo, jago. Ya, ketemu otot, menang deh. Kulit ketemu kulit, daging ketemu daging, menang deh Araujo. Tapi kalau udah bermain dan berpikir, belum deh gue kayaknya Araujo. Gol kedua tuh yang dia clearance pakai kanan. Gue nggak tahu ya, harusnya memang dengan posisi badan Araujo yang kurang menguntungkan, clearance-nya harus pakai kiri gitu. Sebenarnya pakai kanan tuh nggak apa-apa. Banyak yang mempermasalahin kenapa pakai kanan clearance-nya. Ya nggak apa-apa pakai kanan, asal bolanya jauh, bolanya ke striker yang lagi hari baiknya tuh, sampai hat-trick Gureisi. Jadi gue ngerasa di lini belakang itu nggak cocok. Araujo cocok kalau misalkan lagi tertekan, tapi dengan dengan level permainan yang otot aja ya, jangan main sambil berpikir. Agak susah tuh Araujo tuh. Itu ya Araujo. Silakan lu kalau nggak setuju. Tadi yang nggak setuju sama gue banyak kok di X kok, tentang Yamal. Nanti Yamal, ya udah, Konde main nggak nyaman Konde karena Yamalnya terlalu underperform. Sebelah kiri Gerard Martin belum bisa gantiin Balde, walaupun duel one-nya nih masih bagus, tapi sekalinya lewat krusial, gol ketiga kena. Kayak gitu Gerard Martin. Kita ke tengah. Nah ini nih, ada dua manusia di tengah ya.
Yang pertama adalah Frenkie de Jong dan yang kedua Gavi. Gue ngerasa gini, gue udah bilang, Pedri ini bukan jantung lagi di Barcelona, nyawa. Bisa-bisanya Hansi Flick nyabut nyawa Barcelona sampai kosong tuh di lapangan, mau ngapain tuh babak pertama. Polanya nggak ada, ke depan bingung, di belakang gampang ngeserang. Wah gila. Bahkan gue ngerasa, Barcelona, wey, lu kalah nggak apa-apa di match ini, tapi setidaknya tunjukin kalau lu masih pantas di Liga Champions. Sampai begitu gue, saking gimana ya, saking gue nggak tahu nih Barcelona ngapain di lapangan. Balik lagi ke lini tengah guys, ya lini tengah, gue bilang Frenkie de Jong belum jadi Frenkie de Jong di peak perform. Ya, yang gue sebel dari Frenkie de Jong, tidak mau berjibaku, tidak mau capek, tidak mau mengeluarkan 100% tiap match. Bukan dia pemain jelek, sekali lagi. Nah, Frenkie de Jong yang sekarang itu sudah mendingan. Dia mau ngepres. Dia mau duel, minimal dia mau duel lah. Dia mau duel. Tapi kita bisa ngelihat Frenkie de Jong kelihatan bagus kalau tandemnya Pedri. Nah, ini di tengah udah sama Frenkie de Jong ditandemin sama Gavi. Dua-duanya hilang, dua-duanya bingung, dua-duanya kayak orang baru ketemu di terminal, dua-duanya kayak orang baru ketemu di kapal. Komunikasi nggak ada, ya, sirkulasi bola nggak jelas, bola kemana-mana. Ya udahlah, Frenkie de Jong sebenarnya selamat nih. Ya gue ngerasa kayak dia oke, kena kartu kuning, ya nggak oke juga sih kena kartu kuning, pressing lembek, tapi duel udah mau, minimal itu oke, de Jong. Kita jalan ke Gavi guys. Gavi, ya sorry to say kalau ada fans Gavi di sini, pasang kuping terang-terang, ya silahkan kalau nggak setuju silahkan. Menurut gua Gavi ini kasihan guys, karena cedera dia kasihan. Kenapa? Karena di saat dia lagi proses pemulihan, Barcelona nih speednya cepet nih. Kan gue bilang Barcelona ibarat orang sakit, dia nggak melalui tahap proses pemulihan, proses sembuh, terus sehat. Enggak, abis sakit bangun langsung lari. Secepat itu disulap sama Hansi Flick, ya. Secepat itu disulap sama Hansi Flick. Yang udah terjadi di Barcelona sekarang, pemain udah ngedevelop dirinya masing-masing, udah nambah nih atributnya nih. Muscle-nya dapat, endurance-nya dapat, otaknya semakin pinter. Sementara Gavi datang masih pelan tahapnya. Dia mau nyembuhin dirinya dulu, dia mau bugarin fisiknya dulu. Setelah dibugarin fisiknya dulu, dia baru mau ngejar kualitas. Ya, setelah dikejar kualitas, kelasnya juga lagi dikejar. Setelah mau ngejar kualitas dan kelas, yang pasti smartnya juga udah beda sama pemain-pemain Barcelona yang lain. Itu gue ngeliat Gavi di situ dan gue ngerasa kayak Barcelona bukan kelasnya Gavi deh, atau sebaliknya Gavi bukan kelasnya Barcelona. Ya, gue sering, kalau lu perhatiin gue ya dari tahun ke tahun, kalau ada pemain yang aneh gitu, yang gue bahas adalah lu sebenarnya nggak segitu bro, lu bisa lebih baik karena lu tuh, gue lihat potensi lu, gue tahu potensi lu, gue pernah ngeliat lu jago banget, tapi lu nggak keluarin semua di Barcelona gitu. Tapi kalau khusus Gavi, gue tuh sampai punya kecurigaan, kayaknya ada juga ada yang nyogok ke La Masia, ada juga ada yang nyogok ke Barcelona gitu, ada yang nyogok ke Spanyol. Ya bukan cuma di Konoha, kayaknya ada deh. Ya dia orangnya. Karena ego gue sebagai gelandang, ya ampun, ya lu silakan hujat gue lah, nggak apa-apa. Kayak apaan sih lu bang, lu gelandang lu aja nggak main di liga profesional gitu. Duh, gimana ya? Gue kalau lahir di Spanyol, gue lahir di Spanyol, ekonomi keluarga gue sama ekonomi keluarganya Gavi, ya. 2 level di atas Gavi gue kalau main di gelandang di tengah diadu. Gue bukan buat di compare sama Gavi gue,
Ya, gue ajarin Gavi itu. Nggak, ini agak lebay, cuma yakin gue itu yakin. Kayaknya dia nyogok gitu di Liga Spanyol gitu. Dan gue ngerasa gitu. Mungkin ya yang ada di instruksi dari Hansi Flick itu bilang, Gavi kamu pressing gitu. Gavi, transisi positif negatifnya kamu harus bagus. Tapi yang masuk ke Gavi, gerasak kerusuk, tabrak masuk. Oke, gas. Enggak, gue gak nyampe, gue Gavi. Gak nyampe. Silakan dah kalian komen ngapain dia di lapangan. Ya, dapat bola. Ya, pemain udah set up nih. Dari De Jong kan, biasanya kan ke Pedri. Wah, entah bola ke Yamal, ke si Rapinya, atau langsung ke Lewa. Dari De Jong ke Gavi. Udah naik pemain nih, set up ulang, mundur lagi. Build up lagi cantik, tek tak, ada temen kosong, passing nggak nyampe. Build up lagi, set up bagus, keputusannya jelek, muter badan, back pass lagi. Pusing. Itu gue ngerasa kayaknya Barcelona, kayaknya Gavi bukan Barcelona gitu. Itu ya. Ya Olmo emang fisiknya gimana sih? Dia emang kayaknya udah nggak kuat main 90 menit. Tapi otaknya jalan, kepake. Dah, kita ke depan lagi. Sekarang ke Lamine Yamal sama Rapinya. Gue nggak tahu. Gini, kita kan pernah ngeliat ya, maksudnya sejauh ini Yamal kan bagus, jagonya jago banget, ya. Sekarang tuh kayak, buset, tadi tuh main kayaknya dari gue mulai nonton Yamal, gue ngikutin Yamal, bahkan dari La Masia nih, lu lihat tuh Yamal jagonya kayak apa. Tuh malam hari terburuk Yamal deh. Ya, gue nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada nih hari-hari seperti tadi buat Lamine Yamal. Ya, dia passing short pass masih nyampe. Tapi kalau udah berada di posisi buat mengambil keputusan, hilang lagi. Coba bola-bola passing nggak nyampe, umpan lob pas tapi kekencengan, lewatin orang nggak bisa. Oh, itu bukan Yamal banget. Gue percaya nggak bakalan hilang yang namanya, apalagi masih muda, nggak bakalan hilang otomatik yang dibawa pas latihan, otomatik yang dibawa di match-match sebelumnya pas lagi bagus, nggak bakalan hilang. Ini feeling gue lagi aja sih ya. Kayaknya Yamal tuh lagi kayak melakukan sesuatu yang ini udah gak masuk akal sih. Yang menurut perintah agama, yang menurut perintah orang tua, yang menurut larangan-larangan atau nggak haram ya, apa ya, makruh, nggak usah kayak gitu. Kayaknya Yamal tuh lagi abis berbuat sesuatu yang nggak biasa gitu di kehidupannya nih, ya. Karena itu terlalu jelek buat Lamine Yamal main kayak gitu. Nggak ada alasan lain, sejelek-jeleknya kayak masih lah nyampe passing itu. Dan harusnya Hansi Flick udah raba memang ganti Yamal ya kalau bisa di menit 35 tuh. Kelihatan Yamal 20 menit gerakannya udah ada aneh-aneh, kakinya getar, Yamal passing nggak nyampe, Yamal bingung, Yamal pucat. Itu udah nggak jalan tuh pas itu. Udah nggak jalan tuh di babak keduanya. Makanya gue langsung tweet, gue bilang Yamal ganti Ferran. Ya, babak kedua Yamal ganti Ferran, switch, Rapinya ke kanan, Ferran ke kiri, Gavi diganti siapapun, yang penting dia keluar. Itu ya, udah Yamal. Rapinya juga lagi kenapa ya, Sule nggak lewat sama Sule, Rikitiu kalau kata gua mah. Sule nggak lewat, pindah juga nggak berbuat banyak. Dortmund tuh kalau kita lihat ya, kita kan nonton dari TV nih, ya, dari handphone kita, device kita. Dia juga kagak rata, nggak rapi. Transisi negatifnya masih jelek, ya.
apalagi ya, defense-nya juga nggak compact. Susah banget golin. Bukan golin, kayak memantaskan diri kalau lu pantas dan layak ke semifinal, susah banget. Ya udah 20 menit nih, udah sumpah serapah. Ya udah pergantian biasa. Eric Garcia ya nggak nolong banyak ya. Olmo terlalu mepet waktunya buat Olmo loading dan fluid lagi sama teman-teman. Ya emang harus ada kualitas pemain yang dari bench setidaknya levelnya mirip-mirip gitu. Kayak Garcia ganti siapa ya? Garcia main di tengah gitu. Abis ninggalin si, berarti ada yang ninggalin De Jong atau Pedri gitu kan. Kalau misalkan ada tengahnya Garcia, hilang jauh. Itu aja. Cuma menurut gue nggak tahu apa yang dilakukan Yamal di luar lapangan ya, di luar hal-hal non teknis yang di luar lapangan, di luar olahraga. Mudah-mudahan Yamal nggak begini terus. Kalau begini terus, Ansu Fati jilid 2 gue takutnya. Ya, nggak pernah gue doain Yamal jadi Ansu Fati jilid 2. Cuma gue nggak tahu kenapa nih hari terburuk Yamal gitu. Udah, gitu aja. Jangan sekali-kali gue bilang Pedri main dari awal sih. Itu udah maksudnya udah pakem gitu loh. Diganti Pedri tuh lebih berjudi gitu. Yang gantinya Gavi, maksud gue Gavi ditaruh di posisi yang krusial. Dia posisi gelandang tengah yang harus mengatur ritme, yang harus menjadi distributor passing ke depan, yang harus leading the game di situ. Itu butuh kepintaran bro, butuh IQ football yang tinggi. Udah, gitu aja sih menurut gue. Ya rekor patah, mudah-mudahan ya nggak apa-apa itu ya. Gue juga yakin di La Liga masih ada kalahnya. Gue nggak tahu masih apa kalahnya, tapi ya juara masih bisa pasti. Semifinal diperbaikin, mental ini udah masalah mental dan luck nih. Ya kualitas Barcelona udah ada, mental kalau jelek ya kayak semalam. Luck, mentalitas dan lucknya nih Barcelona. Kalau udah di semifinal udah itu aja. Minimalisir blunder. Araujo ntar dulu udah, kalau udah di level yang semakin rumit nggak kena Araujo. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Sorry audionya agak kurang karena mic gue ternyata lowbat, gue lupa ngecharge. Dan silakan komen, yang nggak setuju pasti banyak, yang nggak setuju banyak, yang punya pendapat lain juga silakan. Terima kasih yang udah sering nonton. Mungkin hari ini gue bakal upload lagi guys, karena biar lebih terstruktur aja. Ini kan feel gue, mungkin lu juga ngerasain hal yang sama. Ada beberapa ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih udah nonton Pakar Bola. Mau minta sepak bola dengan kebahagiaan. Vamos! Semifinal.